Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa belajar, yaitu belajar tematik 3F, subtema 3 PB 1 dan 2. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita belajar yaitu subtema 3 PB 1 dan 2. Yang pertama adalah energi alternatif. Buka halaman 64. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita mulai saja pelajaran tematik 3F, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi dari alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi alternatif matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat menjadi PLTS. Energi alternatif yang kedua adalah tenaga angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Kini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang sekarang biasa disebut pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. PLTB biasanya dibangun di pantai dan di pegunungan. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari embusan angin. Kincir angin raksasa akan berputar terkena embusan angin. Gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Kelebihan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu adalah sumber energi yang murah dan selalu ada. Penggunaan angin juga tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya. Namun PLTB juga memiliki dampak negatif seperti polusi suara dari putaran kincir, gangguan sinyal televisi, dan kematian hewan yang terkena bilah kincir seperti burung dan kekelawar. Energi alternatif yang ketiga yaitu sumber energi alternatif air. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air.
atau disingkat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Energi alternatif yang keempat adalah energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat menjadi PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah energi alternatif. Energi alternatif ada 4. Yang pertama energi alternatif matahari, energi alternatif angin, air, dan energi alternatif panas bumi. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selain energi alternatif yang 4 tersebut, ada juga tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan buah jarak. Nah, tumbuh-tumbuhan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Ada juga kotoran hewan dan limbah pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Anakku yang soleh dan solehah, sumber energi alternatif berasal dari alam. Selain menjadi sumber energi, bentuk-bentuk di dalam alam seringkali menjadi inspirasi dalam membuat gambar. Ada bentuk matahari, angin, dan ombak. Pernahkah kamu menggambar bentuk tersebut? Ya, pasti pernah ya nak, membentuk matahari, angin, dan ombak. Nah, pada kali ini Nina senang menggambar. Ia mulai menggambar pada pukul 15.30 dan selesai pada pukul 16.15. Berapa menit Nina menggambar? Nah, oleh karena itu kita akan menghitung ya nak. Masih ingatkah kamu cara menentukan lamanya suatu kegiatan? Ya, kamu dapat menentukan lama kegiatan dengan menghitung selisih waktu mulai dan selesai. Kamu juga dapat menentukan lama kegiatan dengan melihat jarum jam. Ayo coba kita perhatikan. Mulai Nina menggambar yaitu pukul 15.30. Dan kita lihat selesai Nina menggambar yaitu pukul 16.15. Sekarang kita hitung per menit. Nah, kita lihat jarum jam. Setiap lompatan jarum jam itu selisihnya 5. Ya. Yang pertama kita lompat jarum jam yang angka merah, jarum jam merah maksud. Yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oke. Berarti
Nina menggambar selama 45 menit. Anak-anakku yang soleh dan solehah, energi listrik dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Semua orang berhak memanfaatkan energi listrik. Namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Contohnya, memakai energi listrik secukupnya. Ketika di pagi hari, lampu harus dimatikan dan AC harus dimatikan. Atau menggunakan air secukupnya. Ada juga contoh yang lain, contoh hak dan kewajiban. Misalnya hak dan kewajiban ketika kita bermain. Contoh hak ketika bermain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak anak, yaitu diberikan waktu bermain oleh orang tua. Yang kedua, bermain dengan siapa saja. Yang ketiga, mendapatkan giliran bermain. Dan contoh kewajiban kita bermain antara lain sebagai berikut. Tidak lupa waktu ketika bermain. Memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Bermain dengan jujur. Menjaga kebersihan tempat kita bermain. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sampai di sini pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik 3F subtema 3 PB 1 dan 2. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh mudaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.